Bapaknya Soekarno itu Islam, cuma Islamnya bukan Islam fanatik. Bapaknya Soekarno, Sukemi, itu anggota Teosofi. Nanti yang nggak suka aliran Teosofi menganggapnya ini aliran mistiknya Yahudi. Jadi Teosofi ini sebuah aliran spiritual, gagasannya mirip gagasan Sufi. Dia tidak terlalu care dengan formalisme agama. Dia lebih suka spiritualitasnya. Agama-agama itu diambil bagian-bagian batinnya. Ya biasanya isinya secara umum tiga-tiganya ini sebenarnya sama. Dalam diri manusia ada Tuhan, manusia itu bagian dari Tuhan. Dalam diri manusia ada alam, manusia adalah mikrokosmos dan alam adalah makrokosmos, dan alam semesta adalah pengejawatan Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan, alam, manusia itu satu. Gagasan pertama. Kemudian agama-agama itu bedakanlah aspek eksoteris sama esoteris, simbolnya sama maknanya, batinnya sama lahirnya. Tuhan itu esensinya satu, tapi manusia menyebutnya dengan banyak nama sesuai latar belakang budayanya masing-masing. Itu ajaran kedua. Ajaran ketiga, jalannya manusia adalah jalan untuk bersatu bersama Tuhan, untuk menuju Tuhan, ilaihi roji'un. Nanti kalau di Sufi ya jadilah hulul wahdatul wujud dan ittihad. Itu basis ajarannya Teosofi dengan segala variasinya, meskipun sering dikritik oleh beberapa kalangan Muslim zaman itu karena dianggap menodai Islam. Karena Islam itu kan cenderung kuat di syariahnya, di fikihnya, sementara yang Teosofi itu bau sofistiknya agak kuat. Nah, bapaknya Soekarno itu alirannya Teosofi ini, sehingga Soekarno itu meskipun bapaknya Islam, ibunya Hindu, dia ajaran-ajaran Islamnya lebih banyak interaksi dengan sesama pejuang pergerakan. Ini ada cerita, satu ketika Soekarno ini naik pohon, yang karena dia naik pohon nanti ada sarang burung yang jatuh. Ayahnya marah. Kan kamu sudah tak ajarin untuk mencintai binatang, kata bapaknya. Oh iya pak, sudah diajarin. You will please be as good as to explain the meaning of the phrase Tatwam Asi. Tatwam Asi. Tatwam Asi itu he is I and I am he. You are I and I am you. Aku adalah dia, dia adalah aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ini filosofi dari agama Hindu. And were you not thought this has a special significance? Dan bukankah kamu sudah tahu kalau ini punya makna khusus? Yes father, it means God is in all of us. Kalau dalam Islam kemudian kan, kenapa aku adalah kamu, aku adalah dia, sama saja. Karena kita semua adalah manifestasi dari Tuhan. Tatwam Asi. Nanti ini kan melandasi gagasannya Soekarno tentang kesetaraan, persatuan, kesatuan. Siapapun yang ada di sekelilingmu, orang manapun dia, alirannya apapun, yang pikirannya cocok atau tidak denganmu, itu sama dengan kamu. Karena kamu adalah aku, dia adalah kamu. Sayangi semuanya karena dia adalah dirimu sendiri. Jadi Tatwam Asi itu dalam sejarah sering dianggap proposisi yang terlarang. Banyak orang disiksa, dihukum mati gara-gara ini, apalagi oleh kelompok agamawan. Ini basis filosofinya Soekarno. Maka Soekarno itu meskipun jelas dia tahu bagaimana PKI menculik jenderal-jenderal, membunuh jenderal, dia tidak akan berani keras pada PKI. Kenapa? Semua dianggap anaknya, semua dianggap saudaranya. Tidak mungkin keras, harus dilawan dengan keras. Kalau pembantaian dibalas dengan pembantaian, tidak akan ada habisnya. Pembunuhan dibalas pembunuhan, nggak akan ada habisnya.
Karena kita saudara, kalau kamu disakiti yang sakit aku. Karena kita ini satu, kalau kamu sengsara sebenarnya yang sesara juga aku. Kalau dalam bahasa Islam kan kita ini kayak satu tubuh. Kal bunyan yasuddu ba'du ba'dun, seperti bangunan yang saling menguatkan. Kalau di Hindu tadi Tatuan Asi.